Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Aksara Agro and Farm akan berbagi pengalaman dari budidaya porang di lahan pekarangan rumah kami. Topik yang akan kami angkat kali ini mungkin solusi dari pengalaman kami yang mungkin akan kami aplikasikan ke kebun porang kami jika dalam beberapa waktu ke depan hujan ini intensitasnya kurang atau tidak merata turun setiap harinya. Sebagai informasi bahwa kami menanam bibit porang dari bibit katak dari ukuran mini sekilo isi 200 dan katak super sekilo isi 50-75 di satu lahan dengan luas kurang lebih 3000 meter persegi ini. Kami menanam di awal bulan Oktober tepatnya. Lalu di daerah Jogja ini turun hujan pertama kali setelah kami menanam porang itu. Hujan turun pada 2 minggu setelah kami tanam. Nah, selama 2 minggu itu kami terus memeriksa secara periode kondisi tanah dan kondisi katak yang sudah kami tanam dengan sistem ponjo kalau orang sini menyebutnya. Kita mengecek apakah kondisi gulutan atau tanah yang di dalam gulutan ini sudah kering atau masih relatif lembab normal. Dan kita ngecek posisi kondisi katak itu apakah sudah kering kempes atau masih kondisinya relatif keras seperti saat kita awal tanam. Dan setelah kami cek selama sebelum turun hujan itu, alhamdulillah kondisi kataknya relatif masih normal, seperti kekerasannya masih seperti saat sebelum kita tanam, artinya masih aman. Lalu tingkat kelembaban kondisi tanahnya itu relatif belum terlalu kering. Nah, di awal kami budidaya jahe merah itu karena sumber air kami itu mengandalkan sungai yang dari posisinya di belakang rumah kira-kira 100 meter. Kami di pertengahan budidaya jahe merah di bulan Juli, artinya di puncak-puncaknya musim kemarau, itu membuat sumur galian yang di bawah itu. Lalu di atas sumur kami buatkan penampungan air. Tujuannya untuk jaga-jaga jika cuaca di tahun ini tidak bisa diprediksi seperti kondisi normal. Nah, setelah 2 minggu kita tanam, lalu akhirnya turun hujan deras, terus 2 atau 3 hari sekali juga sudah mulai turun, tetapi intensitasnya turun hujan itu belum relatif merata setiap hari. Nah, lalu apa langkah yang akan kami ambil jika pertama, jika kondisi di tanah di balik gulutan atau di gundukan tempat kami nanam ini kondisinya sudah kering, atau yang kedua kondisi kataknya sudah tumbuh tunas tapi hujan juga belum kering, juga belum turun juga. Nah, kalau kondisi dua hal tersebut ada atau muncul, jadi jika kondisi tanah di lahan itu sudah terlalu kering, atau jika posisi tunas dari katak itu sudah muncul ke permukaan tanah, sementara posisi cuaca itu masih belum turun hujan secara merata, maka yang akan kami lakukan ada 2 hal. Yang pertama, kemungkinan kami akan memindahkan posisi tandon air itu, akan saya coba mendekat ke sana. Jadi tandon air kapasitas 1000 liter itu yang warna oranye itu, yang posisinya di atas pas sumur galian, itu akan kita pindahkan ke bagian paling tinggi atau bagian paling atas dari lahan kami, yaitu di dekat pohon bambu itu. Lalu akan kami install juga dengan pipa air sampai ke bawah. Tujuan dari pemindahan tandon air ini ke atas itu agar kami saat melakukan penyiraman itu cukup dibantu dengan gaya gravitasi, sehingga kekuatan dari selang itu sudah cukup untuk kita melakukan penyiraman
ke kebun porang kami. Nah, lalu yang kedua, langkah antisipasi yang harus kami persiapkan yaitu jika panasnya terlalu ekstrim dan kondisi hujan itu juga relatif lebih lama turun, mau nggak mau kita harus mengalokasikan pengadaan untuk paranet. Artinya kemungkinan kita akan memberikan teduhan meskipun di sini masih ada beberapa tinggian, namun tidak terlalu rapat untuk tinggian pohonnya ini karena kita kemarin sudah melakukan penebangan untuk pohon, batang pohon yang sudah tidak produktif. Dengan paranet itu nanti harapannya panasnya terik matahari itu relatif melindungi dari lahan yang sedang tumbuh katak untuk pertumbuhan tunas katak tersebut. Jadi dua hal itu mungkin yang akan kami aplikasikan di lahan budidaya porang ini jika pada beberapa hari ke depan hujan itu tidak turun secara rutin tiap hari sehingga menyebabkan kondisi tanah di balik gulutan ini relatif kering dan mungkin tunas dari katak itu sudah muncul ke permukaan tanah. Kita tidak ingin nanti kondisi bibit katak ini menjadi busuk atau kempes kering seperti itu. Mungkin jika bibit yang kami tanam itu bukan dari katak, melainkan dari bibit umbi, tentu penanganannya akan lebih berbeda karena jika kita menanam porang dari bibit umbi, jika tunas dari bibit umbi itu sudah muncul dan kita sudah tanam ke lahan, itu lebih resisten atau lebih mudah imbas akan mengefek ke bibit tersebut jika hujan itu tidak turun secara intensif atau rutin. Sehingga penanganan untuk di lahan porang dengan bibit katak dan dengan bibit umbi saat hujan itu tidak turun merata, tentu penanganannya akan berbeda. Dan besar kemungkinan tiap petani itu memiliki cara masing-masing karena secara lokasi mungkin ada petani yang dekat dengan saluran sungai atau saluran air. Mungkin ada petani seperti saya yang akhirnya membuat sumur galian karena kebetulan ada budidaya jahe merah organik di depan dan di belakang rumah kami. Ada juga yang mungkin letaknya itu sangat susah untuk pengadaan sumur sehingga perlu mungkin sumur bor dan sebagainya, sehingga solusi yang ditawarkan oleh tiap petani ke kebunnya masing-masing itu berbeda dan itu sangat wajar karena yang namanya ilmu bertani apalagi itu dengan alam itu kita harus adaptif menemukan solusi sesuai lahan atau kondisi daerah masing-masing. Demikian informasi dari kami tentang opsi atau kemungkinan solusi yang akan kami lakukan jika dalam beberapa hari ke depan itu hujan tidak turun secara merata setiap harinya. Nah, mungkin ini tempat kami untuk berbagi pengalaman dan bisa jadi diaplikasikan kepada teman-teman petani budidaya jahe merah maupun budidaya porang. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gemah ripah loh jinawi toto tentrem karto raharjo. Itulah cita-cita kita semuanya sebagai petani Nusantara.